Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Nah, hari ini tanggal berapa? 6. Tanggal 6. Oke, siapa yang nggak hadir hari ini? Saya Om Iki, bukan Iki. Khairil, siapa lagi? Iki. Iya. Ria mana? Siapa lagi? Oke. Kenapa alasannya? Saya sampai Bapak sembuh ya. Ayo sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Pimpin doa Rizky. Ayo cepat Rizky pimpin doa. Kemarin kita belajar tentang orang-orang kolonialisme yang datang ke Indonesia itu kan ada Portugis, Belanda, Spanyol. Oke, jadi sekarang kita belajar tentang pembentukan VOC atau Vintage East Indies Company. Oke, Anda tahu apa itu VOC? Boleh subscribe. VOC didirikan pada tahun 1602 oleh pemerintah Belanda dengan tujuan menguasai dan memperdagangkan rempah-rempah yang berlimpah di wilayah Asia Tenggara, yaitu khususnya di wilayah Indonesia modern pada saat ini. Rempah-rempahnya yaitu seperti kayu manis, sangat berharga dan menjadi komoditas yang sangat dicari di pasar Eropa. VOC didukung oleh investasi pemerintah Belanda dan memiliki monopoli de facto dalam perdagangan rempah di wilayah tersebut. Nah, kemudian tujuan dari dibentuknya VOC. Ayo Ihsan, coba bacakan Ihsan, tujuan dibentuknya VOC. Menguasai perdagangan rempah-rempah. Utama tugasnya adalah mengamankan kontrol atas perdagangan rempah-rempah yang berlimpah di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mencakup produksi, pengangkutan, dan pemasaran rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan lain. Oke, itu tujuan pertama ya, tujuan pertama dari VOC. Kemudian tujuan kedua, coba bacakan. Zahra bacakan. Tujuan dibentuknya VOC mengamankan kepentingan Belanda selain perdagangan rempah-rempah. VOC juga berfungsi sebagai alat politik dan militer untuk melindungi kepentingan Belanda di wilayah tersebut. Perusahaan ini memiliki armada kapal dan tentara pribadi untuk mempertahankan wilayah-wilayahnya. Oke, kehancuran VOC yaitu mengalami meskipun VOC mengalami kesuksesan besar dalam perdagangan dan eksplorasi, perusahaan ini akhirnya mengalami kemunduran. Pada pertengahan abad ke-18, VOC menghadapi masalah keuangan serius akibat terlibat dalam perang dan persaingan sengit dengan perusahaan dagang lainnya. Pada tahun 1799, VOC resmi dinyatakan bangkrut dan kekayaannya diambil alih oleh pemerintah Belanda.
Nah, kemudian kita buat sesi kelompok ya. Tunggu dulu, ibu bagikan. Kelompok 1, tunjuk tangan ya. Nabila, untuk kelompok 1. Kemudian Zahratul Muna, mana? Ya, Zahratul Muna. Kemudian Bila. Ria, ada? Iya, nggak ada. Jaki ada? Kelompok 1 ya. Abbas, kelompok 1. Muna, kelompok 1. Iksan, ya, kelompok 1. Kemudian kelompok 2, tolong dicatat kelompoknya ya, biar tahu. Kelompok 2 yaitu Marda. Ya. Kemudian Pia, ada? Jakra, Vera, mana Vera? Ya. Rahma, mana? Oh iya, Rahma. Rizky, ada ya. Harsha, ada Harsha? Enggak. Ada. Ahmad, iya. Nah, kemudian kelompok 3, Husna ada? Ya, Husna. Oja, Zahra Maulia, Suci, ya Suci, nggak datang. Una ada? Iya. Ikri, Syahril, Khairil, dah ya. Nanti kita semua kelompoknya ya. Tolong duduk per kelompok. Geser. Buat kelompok. Kelompok 1 di sana. Kelompok 1 di sana. Kelompok 2 di sini dan kelompok 3 di sini. Kelompok 3 di sini ya. Ini gimana? Udah? Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Kemudian harus presentasikan. Oke, 3 menit lagi ya, 3 menit lagi. Ya, presentasikan ke depan.
Oke, kelompok mana dulu yang mau maju? Yang lain tolong bukan pertanyaan tanyakan kepada kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil berlomba kerja kelompok kami. Langsung buat dia. Yang pertama, bagaimana proses kedatangan jadi kedatangan ke OSI memiliki beberapa proses diantaranya pada 20 Maret 1602 para pedagang Belanda mendirikan OSI. Sebelumnya pada 1596 empat kapal dagang yang dipimpin Cornelius Department mendarat di Banten dengan kapal yang dipenuhi muatan penumpang. Mereka kemudian kembali ke Belanda. Kesuksesan mereka ini memicu para pedagang Belanda untuk datang ke Nusantara. Dan mengapa OSI sebagai perusahaan dagang membuat Indonesia lainnya sebuah pemerintahan? Dikarenakan OSI sebagai perusahaan memiliki beberapa hak istimewa yang membuat dia seolah seperti sebuah negara. Jadi bisa dikatakan OSI adalah negara dalam negara. Berikut beberapa hak OSI yang membuat dia lainnya seperti sebuah negara. 1. Hak untuk merebut dan memerintah negara jajahan. 2. Hak untuk memonopoli perdagangan di wilayah timur Tanjung Harapan termasuk
sejawat. Dua, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia masa pemerintahan saat 19 yang menerapkan kerja paksa untuk membuat jalan tol Trans Raya Jawa. Pada masa pemerintahan Prancis dan Indonesia, terutama antara tahun 1808 hingga 1811, penerapan kerja paksa untuk membangun jalan pos Trans Jawa menyebabkan penderitaan besar bagi masyarakat, yaitu kelaparan, kemiskinan, dan penyakit akibat bekerja dalam kondisi yang buruk. Yang ketiga, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia saat Belanda menerapkan tanam paksa dalam segala akibatnya baik positif maupun negatif. Dampak positif, rakyat Indonesia jadi mengenal berbagai teknik menanam dan jenis tanaman baru. Dampak negatif, kegiatan tanam paksa menyebabkan kelaparan dan penyakit. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok 1 sama 2 ada yang ditanyakan. Satu pertanyaan. Bagaimana reaksi masyarakat Indonesia saat Belanda menerapkan tanam paksa? Reaksi sebenarnya. Bagaimana pendapat untuk reaksi? Bagaimana satu kelompok lagi Kak Nana? Tanya. Kami ingin bertanya dari kelompok 2. Bagaimana proses kedatangannya VOC? Mana langsung dijawab atau gimana? Penjawab siapa? Langsung menjawab siapa? Kami akan menjawab soal dari kelompok
rempah-rempah. Jadi kedatangan VOC memiliki beberapa proses. Di antaranya pada waktu kemarin 1624 para pedagang Belanda memilihkan VOC. Sebelumnya pada 1596 tempat-tempat dan tempat pedagang yang dipimpin Cornelis de Herman mendarat di Banten dengan kapal yang dipenuhi muatan rempah-rempah. Mereka kemudian kembali ke Belanda. Kesuksesan mereka ini memicu para pedagang Belanda untuk datang ke Nusantara. Bagaimana bisa diterima? Oh, gimana? Orang ini menjawab pertanyaan kalian. Kami akan menjawab soal dari kelompok 1. Jadi soalnya bagaimana reaksi rakyat Indonesia saat Belanda menemukan Jepang? Yang pastinya rakyat Indonesia justru mengalami kelaparan, kemiskinan, dan bisa menimbulkan waktu lebih karena ada banyak terjadi kondisi Sudah. Sudah gimana kelompok 1? Udah? Oke. sekian dari presentasi kami akhiri bersama Waalaikumsalam. Oke, siapa lagi? Ya. Jangan ganti kalian ganti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan dibacakan oleh Zahra. Soal nomor 1. Bagaimana proses kedatangan VOC dan mengapa VOC sebagai perusahaan dagang begitu kuat menjaga Indonesia layaknya sebuah pemerintahan? Jawabannya, meskipun berstatus fungsi dagang, dalam perkembangan VOC dapat menjalankan pemerintah layaknya sebuah negara dengan diberi hak-hak istimewa yang disebut dengan hak autor. Nomor 2, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan Prancis yang menerapkan kerja paksa untuk membuat jalan pos Trans Jawa? Jawabannya, pada masa pemerintahan Prancis di Indonesia, terutama antara tahun 1808 hingga 1811, penerapan kerja paksa untuk membangun jalan pos Trans Jawa menyebabkan penderitaan besar bagi masyarakat. Banyak penduduk dipaksa bekerja
ganti rugi yang layak. Bagaimana kondisi masyarakat desa sangat Belanda menerapkan kanun paksa dan udara akibat baik positif maupun negatif. Mengapa Belanda membuka desa untuk investor swasta untuk membuka perkebunan? Pada awal abad ke-19, Belanda membuka Indonesia untuk investor swasta, khususnya dalam sektor perkebunan dengan tujuan utama untuk mengoptimalkan eksploitasi sumber daya alam dengan menghasilkan keuntungan ekonomi yang lebih besar. 4. Bagaimana Belanda menggunakan uni kontrak sebagai tenaga kerja? Bagaimana akibat negatif dan positif bagi tumbuhnya nasionalisme dari para uni kontrak dari berbagai pelosok tanah air? Akibat positifnya: 1. Saling mendukung dalam memperjuangkan hak-hak pekerja kuli kontrak. 2. Penyampaian aspirasi jauh lebih efektif dan lebih didengar. 3. Menjadi wadah untuk bersilaturahmi dengan dan bertukar informasi yang berkaitan dengan pembelaan hak, peningkatan kesejahteraan serta kepentingan yang layak. Akibat negatifnya: 1. Munculnya pemerintahan tidak berdasar yang mendesak posisi perusahaan atau pemberi kerja. 2. Hubungan kuli kontrak dengan pihak pekerja menurun. 3. Kuli kontrak yang tidak bertanggung jawab sering mencari perlindungan atas kesalahannya pada sekitar. Ya, dari presentasi kami adakah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ingin bertanya, apa tujuan utama Belanda membuka Indonesia untuk investor swasta dan untuk membuka perkebunan? Tujuan utama. Iya, Jelaskan. Pertanyaan bisa diulang sekali lagi. Jangan cepat-cepat kami berebut. Apa tujuan Belanda? Apa tujuan utama Belanda? Membuka Indonesia. Untuk investor. Swasta. Dan kita membuka perkebunan. Jelaskan. Ada yang lain? Kami dari kelompok 2 yang bertanya, apa akibat positifnya dari tanah paksa? Apa akibat positifnya? Akibat positif dari tanah paksa. Jawaban. Kami akan menjawab. Bantu sudah mengembang. Yeah. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa tujuan utama Belanda
Belanda membuka Indonesia untuk investor swasta dan juga membuka perkebunan. Dijelaskan. Tujuan utama Belanda adalah untuk mengoptimalkan eksploitasi sumber daya alam dengan menghasilkan keuntungan ekonomi yang lebih besar. Terima. Baiklah, pertanyaan kedua dari kelompok 2. Apa akibat positif dari tanam paksa? Akibat positifnya, 1. Saling mendukung dalam memperjuangkan hak-hak pekerja kulit. 2. Penyampaian aspirasi jauh lebih efektif dan lebih didengar. 3. Menjadi wadah untuk bersilaturahmi dan bertukar informasi yang berkaitan dengan pembelaan hak, peningkatan kesejahteraan serta kepentingan yang layak. Bisa diterima? Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Laura. Refleksi apa yang kamu pelajari hari ini? Siapa yang mau maju? Coba, siapa yang mau maju? Apa yang kamu pelajari hari ini? Oke, coba Asna, apa yang kamu pelajari hari ini? Refleksikan apa yang kamu pelajari hari ini dan bagaimana perasaanmu. Sangat tidak baik-baik. Iya, kita Dia udah kaya hari ini. Sangat tidak baik-baik saja. apa yang kamu pelajari hari ini? Tentang hak properti. Selain itu, bagaimana perasaanmu? Oke. Berarti minggu depan kita masuk ke Perancis ya. Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Action mo. Kalau